Jumpa lagi, teman-teman sekalian. Di episode kali ini mungkin bagi sebagian teman-teman ini adalah episode yang paling menarik karena kita akan banyak membicarakan terkait dengan pendapatan. Di episode-episode yang lalu kita sudah banyak membicarakan terkait dengan pengeluaran. Nah, yang menyambungkan dengan episode yang lalu adalah mungkin agak sedikit teknis ya. Setelah Anda melakukan posting, menganalisis apa saja pengeluaran Anda, sekarang tolong dimasukkan ke dalam tabel di Microsoft Excel ya. Bagaimana tabelnya? Ya, dalam tabel tersebut kolom itu diisi dengan bulan. Misalnya saat ini misalnya bulan Mei, maka di kolom berikutnya adalah Juni dan seterusnya. Sedangkan di row atau baris Anda isi terkait dengan penghasilan. Anda punya penghasilan tuh dari mana saja, ya, apa dari gaji atau dari yang lainnya. Lalu di bawahnya di bawah penghasilan atau pendapatan adalah pengeluaran. Nah, pengeluaran ini Anda kelompokkan pengeluaran yang terkait dengan kebutuhan apa saja, listnya, lalu terkait dengan tabungan berapa, terkait dengan hiburan apa dan berapa, serta yang terakhir terkait dengan amal ke orang tua atau zakat. Nah, dari tabel Excel itu baru kelihatan antara pendapatan yang Anda peroleh dengan pengeluaran yang harus dikeluarkan, maka paling bawah akan terlihat angkanya berapa. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita bicara terkait dengan pendapatan atau penghasilan, mungkin saya awali dengan manajemen konsep yang simple saja. Ya, kita bayangkan sebuah pohon, ya, sebuah pohon. Kalau kita bicara pohon, ada pohon yang memecahkan rekor paling tinggi di dunia. Itu pohon yang tingginya bisa sampai 120 meter. Itu ada di Amerika. Nah, kenapa pohon bisa setinggi itu? Mari kita sama-sama bayangkan diri kita seperti pohon, ya. Di pohon itu tentunya ada akarnya. Nah, teman-teman sekalian, kita tuh sudah diberikan anugerah oleh Sang Pencipta. Dalam analogi pohon adalah akar, seperti aplikasi yang tinggal dimanfaatkan aja atau tinggal dijalankan saja. Ya, jadi akar itu adalah potensi-potensi kita. Akar itu adalah anugerah-anugerah dari Allah, dari Tuhan yang embodied di dalam diri kita. Apa saja itu? Ya, yang tentunya kita diberikan anugerah yang luar biasa yang namanya otak atau brain. Kita diberikan anugerah juga yang terkait dengan physical energy, ya. Nah, di dalam otak kita punya otak emosional, kita punya otak rasional. Lalu kita punya hati nurani, ya, yang istilahnya itu sudah ditiupkan sejak lahir. Pertimbangan-pertimbangan yang bijak itu muncul setelah kita berdialog dengan hati nurani. Nah, dari akar tersebut tinggal kita mau manfaatkan atau menggunakan atau tidak. Nah, ini yang menjadi tugas kita. Nah, ini terkait dengan manajemen konsep yang kedua, ya. Manusia tadi sudah dianugerahkan Allah atau Tuhan itu begitu luar biasa. Salah satunya adalah otak, dan di dalam otak itu ada yang namanya anugerah yang terkait dengan independent will, ya, freedom to choose. Artinya hanya manusialah yang dianugerahkan untuk berkehendak atau memilih keputusan atau memilih tindakan. Tapi seringkali kita lupa sebagai manusia bahwa karena kita diberi kebebasan untuk memilih, tapi kita lupa bahwa kita tidak memiliki kebebasan untuk memilih akibat atau konsekuensi dari keputusan atau tindakan yang kita pilih. Jadi kita hanya memiliki kebebasan untuk memilih keputusan atau tindakan. Tapi begitu akibatnya muncul atas keputusan atau tindakan tersebut, kita sudah tidak bisa lagi memilih. Nah, ini kita seringkali lupa. Nah, jadi kembali lagi, orang bijak adalah dia bisa memilih tindakan atau keputusan yang juga dia pikirkan akibat dari tindakan dan keputusan tersebut. Nah, teman-teman sekalian, kembali lagi, kalau akar ini kita perkuat dengan kita mengutilize apa yang sudah jadi anugerah Allah kepada kita, seperti analogi akar, maka kita bisa
menumbuhkan pohon itu dengan sehat, dengan baik, dengan kuat, kokoh, batangnya kokoh, ya, dahan dan rantingnya kokoh, dan sekali lagi daun-daunnya juga rimbun. Nah, jangan lupa bahwa pohon yang kuat juga karena dia hidup di tanah yang gembur atau subur. Ini yang terkait dengan lingkungan, pilihan dari lingkungan sekitar kita yang bisa membuat diri kita, seperti analogi pohon, itu bisa tumbuh berkembang dengan baik, kuat, dan akhirnya rimbun. Nah, pohon yang sudah rimbun, memiliki buah, berbuah dengan banyak, ya, itu adalah kemanfaatan yang sudah bisa dipetik, baik oleh diri kita, dan juga terutama kemanfaatan bagi orang-orang di sekitar kita. Ya. Nah, kembali lagi, hubungannya apa dengan pendapatan yang akan kita bicarakan? Oke, kalau kita bicara pendapatan, tentunya yang kita bayangkan kalau kita pegawai, maka pendapatan kita berasal dari gaji. Gaji kecil besar terkait dengan apa kontribusi kita, apa kapasitas dan keahlian kita. Nah, disinilah relevansinya. Teman-teman sekalian, kalau Anda seorang pekerja, bekerjalah dengan bekerja keras, bekerja dengan cerdas, bekerja dengan tuntas, dan bekerja dengan ikhlas. Nah, 4 hal ini, ya, bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, dan bekerja ikhlas, itu memberikan efek kontributif yang sangat tinggi terhadap perusahaan. Ya. Kalau merefer misalnya dengan pengalaman saya selama kurang lebih 30 tahun dalam bekerja, maka di situ saya belajar satu hal yang bermanfaat adalah bahwa kita harus pantang menyerah. Kita harus fokus, kita harus gigih untuk memberikan bagaimana caranya supaya bisa. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya bisa? Untuk bisa memberikan kinerja terbaik dan kinerja esok lebih baik dari kinerja kemarin. Atau hari ini lebih baik dari kemarin, esok lebih baik dari ini. Nah, itu terus saya usahakan untuk lakukan secara kontinu. Dan apa yang terjadi? Alhamdulillah, ternyata kemampuan saya meningkat, kontribusi saya dianggap baik, perusahaan puas, perusahaan senang, akhirnya imbalan pun atau kepercayaan pun menjadi besar pada saya. Nah, di sini poinnya adalah kalau penghasilan atau pendapatan Anda dari pekerjaan, maka 4 hal itu jalankan. Ya, bagaimana caranya? Itu tadi, akar yang sudah Anda miliki, Anda utilize dengan maksimal. Brain yang sudah dianugerahkan kepada kita, utilize dengan maksimal. Maksudnya apa? Gunakan logika berpikir, tanya kepada hati nurani, mana ini, apakah ini baik atau tidak. Gunakan kecerdasan emosional. Ingat, kecerdasan emosional dalam beberapa research menunjukkan bahwa sukses seseorang terdiri atau berasal dari 80% kecerdasan emosionalnya. Baik, itu kalau orang yang pendapatannya karena bekerja atau sebagai karyawan atau sebagai profesional. Nah, sekarang kalau kondisi seperti sekarang, seperti corona, pandemi dan segala macam, sehingga sebagai seorang pegawai pun meskipun kontribusinya luar biasa, tapi karena kondisi perusahaan yang sulit, maka tetap aja penghasilan atau gaji itu kepotong karena dirumahkan. Nah, karenanya kita butuh pendapatan atau penghasilan tambahan. Bagaimana caranya? Kita harus berani memulai untuk mencari penghasilan di luar penghasilan dari kita bekerja dengan atau di dalam perusahaan. Seperti apa itu? Oke. Ada berbagai macam atau bahkan saya bisa bilang ada pilihan yang hampir tidak terbatas untuk menambah penghasilan. Really?
Misalnya, yang paling mudah, yang paling umum adalah Anda jadi maklar, ya, agen atau jadi sales, agen penjualan dari barang apapun, apakah itu mau dalam bentuknya baju, makanan, ya, alat kecantikan dan yang lain-lainnya. Anda bisa jadi maklar atau agen penjualan, ya, tawarin ke teman-teman, ini ada barang bagus nih, ini kalau ini pakai murah kok, lagi diskon, coba deh kali ini bagus dan sebagainya. Oh, ini ada obat pel, ya, obat pel yang kecoa takut. Kalau kalau pakai obat pel ini kecoa akan kabur gitu ya, karena bau mayat kecoa misalnya gitu ya. Tapi itu sederhananya sebagai sales. Nah, teman-teman sekalian, dalam era saat ini, khususnya pandemi, eh, apa sih yang laku kalau dijual? Di sini kita bicara alat kesehatan, masker, hand sanitizer, vitamin. Nah, itu hal-hal yang ketakutan orang untuk atas ingin apa kekhawatiran terhinggap virus ini sangat tinggi, sehingga kalau jualan alat kesehatan yang memprotek atau melindungi orang-orang dari penyakit tersebut, itu akan diperhatikan paling nggak, ya. Nah, jadi maksud saya adalah teman-teman sekalian, sekarang silahkan Anda lihat mana alat kesehatan yang dimiliki atau diusahakan oleh teman Anda dan Anda pikir ini bisa Anda jual, silahkan. Nah, satu hal penting jangan lupa, ya. Kalau sebagai marketer atau tenaga penjual, kadang kita lupa bahwa kita belum memiliki keterampilan untuk menjual. Jadi, teman-teman sekalian, sebelum Anda terjun sebagai seorang marketer, maka Anda harus belajar dan meningkatkan skill Anda sebagai seorang penjual yang handal. Ya. Apa sih skillnya yang diperlukan? Ya, customer itu biasanya pakai rumus AIDA. Dia butuh menarik atensi dia dulu. Pertama adalah attention. Ya, customer harus dibangkitkan attentionnya terhadap produk kita. Lalu yang kedua, interest. Setelah attention, dia tertarik, wah ya ini berguna ya. Oh, ini selama ini saya cari nih yang namanya antivirus. Wah, ini ada kalung antivirus nih. Wah, oke juga nih, gitu ya. Interest. Lalu setelah interest, berikutnya tahap yang lebih mendalam sebelum dibeli adalah desire. Jadi AIDA, ya. Attention, interest, desire. Wah, udah bukan hanya sekedar interest, tapi dia pengen banget. Dia mulai cari, mulai bandingin. Dia pengen memutuskan untuk membeli, tapi ditunda karena bandingin dulu. Tapi udah semangat gitu ya. Nah, setelah desire baru mereka action. Ya, action itu adalah langkah membeli dan sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, untuk bisa tahapan itu berjalan, maka harus ada kemampuan untuk menjual secara handal. Nah, Anda harus belajar itu, ya, sebelum Anda terjun dalam penjualan. Nah, yang kedua adalah era saat ini adalah era digital. Anda harus belajar, ya, Anda harus belajar bagaimana menjual secara digital melalui sosmed, bagaimana caranya menjual yang menarik melalui sosmed, apa yang harus Anda lakukan, ilustrasi apa yang harus bisa ditampilkan, testimoni bagaimana yang harus Anda tampilkan dengan urutan yang seperti apa yang bisa muncul di dalam sosial media atau YouTube seperti ini. Anda harus belajar itu, ya. Dan yang berikutnya, yang ketiga adalah networking, ya. Anda harus punya networking. Artinya, teman-teman Anda banyak atau enggak? Kalau temannya banyak, alhamdulillah, itu potensi ya. Tinggal Anda belajar tentang penjualan, Anda bisa lakukan persuasiveness untuk meningkatkan AIDA mereka. Terus bagaimana yang temannya cuma dikit? Oke, teman cuma dikit, kita
minta bantuan teman-teman kita yang lain. Ya, teman dekat kita tentunya punya teman, nah temannya teman kita punya teman lagi, nah kita mulai minta bantuan kepada dia untuk memperkenalkan Anda dengan mereka. Ya, jadi itu networking. Secara langsung atau tidak langsung, networking membutuhkan kemampuan interpersonal, kemampuan komunikasi, kemampuan melobi, kemampuan mendengar yang baik, kemampuan memahami apa yang jadi kebutuhan customer. Anda harus belajar terkait dengan interpersonal skill. Jadi, menjadi seorang marketer, menjadi seorang penjualan, tenaga penjualan itu ya dibilang susah juga enggak, tapi juga tidak sesederhana yang kita bayangkan. Itu yang pertama, pendapatan. Yang kedua, sumber pendapatan yang lain adalah investasi. Investasi yang saya maksud adalah bagaimana Anda menempatkan uang Anda kepada satu kegiatan bisnis di mana Anda sebagai investor. Artinya, Anda tidak masuk dalam manajemen bisnis tersebut. Anda hanya meminjamkan uang Anda sehingga begitu ada penghasilan, ya, maka itu menjadi bagian dari bagi hasil. Anda memperoleh penghasilan dari investasi Anda. Jadi Anda tidak masuk dalam manajemen bisnis tersebut. Yang kedua adalah investasi yang artinya Anda pemegang saham. Jadi Anda masuk di dalam bagian dari manajemen tersebut. Ya, jadi Anda megang saham, Anda bagian dari saham, Anda jadi bagian dari pemegang saham, dan Anda ataupun yang Anda percaya itu masuk di dalam manajemen itu, ya. Nah, kedua-duanya ada plus minusnya. Kalau bicara investor, tentunya tidak ngomong rugi. Kenapa? Karena Anda seperti meminjamkan uang atau Anda menyewakan alat atau menyewakan barang yang dipakai dalam bisnis tersebut sehingga ongkos sewanya Anda dapat, ya. Misalnya Anda investor dalam bisnis kayu, uang Anda digunakan untuk membeli alat potong kayu tersebut, maka alat potong kayu tersebut adalah pinjam atau adalah sewa dari Anda oleh si yang menjalankan bisnis tersebut. Jadi Anda ibarat kata Anda meminjamkan equipment untuk sewa, ya. Tuh. Nah, yang berikutnya kalau kita bicara kalau bicara tadi investasi seperti itu, ya tetap penghasilannya tetap. Bilang gede atau enggak itu relatif. Nah, tapi kalau yang kedua sebagai pemegang saham, maka potensi Anda dapat penghasilan lebih besar. Kenapa? Karena bisnis Anda dapat bonus, Anda dapat profit. Ya, Anda dapat profit yang kalau ini jalannya bagus, maka profit Anda besar atau tinggi. Oke. Yang berikutnya adalah agen. Ya. Agen itu adalah Anda beli putus. Misalnya Anda agen satu fashion. Anda beli putus, Anda bilang saya pesen deh, saya beli misalnya hijab. Saya beli deh 5 juta ini, saya beli untuk kerudung ini. Nah, Anda beli putus, Anda bayar 5 juta, terus Anda jual. Nah, ini juga satu alternatif untuk menambah penghasilan. Ingat, tadi yang saya sampaikan, Anda harus mahir dalam keterampilan menjual. Kalau Anda belum mahir, itu perkembangan bisnis Anda yang jadi agen itu akan agak terhambat, lajunya nggak cepet, gitu ya. Nah, tapi ini saya bicara dulu sebagai satu alternatif. Nah, teman-teman sekalian, apapun pilihan Anda dalam menjalankan pekerjaan maupun berbisnis, kembali lagi dalam analogi pohon, Anda harus betul-betul optimal memanfaatkan potensi Anda, wise, bijak sekaligus cerdas, bagaimana secara logis Anda melakukan perencanaan dalam berbisnis, bagaimana Anda secara manusiawi menjalankan bisnis itu sehingga bisa menarik customer, dan bagaimana Anda
memfokuskan energi Anda sehingga Anda tidak atau pantang menyerah. Ingat, yang namanya bekerja adalah bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, dan bekerja ikhlas. Salam waras.